Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa wa man bihudahu muqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji serta rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita masih diringankan langkah kita, kemudian dimudahkan untuk melangkahkan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir dan bersilaturahmi di majelis ta'lim, di majelis ilmu, majelis Nurul Islam Al-Kinana. Semoga silaturahmi kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini memberikan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan banyak sekali keutamaan Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana, Ibu Ustazah Tati Mariati, dan yang saya hormati para dewan asatid Majelis Ta'lim, Bapak Ustaz Jalwin Mukini, Ibu Ustazah Siti Masyifah, dan yang saya hormati para ibu-ibu ustazah, Ibu Ustazah Hajah Neng, Ibu Ustazah Hajah Habibah, Ibu Ustazah Badriah, Ibu Ustazah Asia, dan Ibu Ustazah yang lainnya. Dan yang saya hormati ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi saya tetap hormat, saya tetap takdim sama ibu-ibu semuanya. Baik, seperti biasa kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, وما حياته
Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Banyak keutamaan, banyak sekali keistimewaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan menggunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini di dalam surat Al-Fajr. Di mana bunyinya? Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? 10 hari Dzulhijjah dari 3 ayat itu bagaimana kira-kira? Wal fajr itu kan? Bukan. Terus walayalin 'ashr itu bukan? Hah? Ya. Iya, berarti itu benar. Walayalin 'ashr. Iya. Terus kali ada yang wasyaf'i wal watr, itu juga bukan? Ada yang pilih wasyaf'i wal watr? Nggak ada. Hebat, alhamdulillah ya. Itu udah tahu, ini udah tutup aja ya gitu ya. Udah tahu. Jadi walayalin 'ashr, ayat kedua dari surat Al-Fajr ini itu Allah pergunakan demi waktu fajar, kemudian walayalin 'ashr, ya, malam-malam yang 10. Menurut Imam Ibnu Abbas dan Imam Az-Zubair, Imam Al-Mujahid, kemudian para ulama khalaf, para ulama salaf itu mendefinisikan maksud daripada walayalin 'ashr ini adalah, bukan kata saya, para ulama ya, para ulama salaf, ulama Ibnu Abbas ya, Ibnu Mujahid, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Luar biasa, mantap sekali 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan. Kemudian di awal ya 10 hari ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak membaca tahlil, kemudian memperbanyak
tahmid, ya intinya kita memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sampai Allah bersumpah lebih 10 hari ya, di awal bulan Dzulhijjah. Itu kan luar biasa, bukan main-main di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di awal 10 hari ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah ya, puasa tarwiyah, kemudian puasa Arafah. Seperti kita sering mendengar bahwa puasa Arafah itu yukaffiru as-sanatal madiyatan baqiyatan. Itu puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan dan kita panjang umur sampai ke puasa Arafah, sampai ke Idul Adha. Dan di awal bulan Dzulhijjah, 10 bulan Dzulhijjah ini juga ijtimau jami'u anwa'il ibadah. Jadi berkumpulnya bermacam-macam pokok-pokok ibadah yang tidak ada pada bulan yang lain. Di bulan ini ada haji, di bulan lain ada enggak? Enggak ada. Di bulan ini ada puasa Arafah, di bulan lain ada enggak? Di bulan ini ada wukuf, ya, puncak daripada haji, ya. Di bulan lain ada enggak? Enggak ada. Kemudian di bulan ini juga ada udhiyah, ada kurban. Di bulan lain ada enggak? Orang-orang terayat, orang-orang bisa entek, orang Jawa gitu ya, orang-orang di bulan lain gitu. Kemudian dan di tahun ini juga itu haji, ya haji itu termasuk dalam haji akbar. Apa sih haji akbar itu? Sering dengar haji akbar baik ya. Apa sih maksudnya, apa sih orang-orang pada ngomong haji akbar? Haji akbar itu adalah bertemunya dua kejadian yang sangat besar. Pertama adalah puncak daripada haji itu ya, terjadi pada hari Jumat. Kemudian hari Jumat yang kedua merupakan hari raya bagi umat Islam, makanya disebut dengan haji akbar. Hukumnya di hari Jumat, pahalanya beda sama haji yang lain, itu 70 kali lipat dibanding dengan haji biasa yang bukan haji akbar. Masya Allah yang haji pada tahun ini, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita, kerabat kita, bahkan ada di antara keluarga kita yang sedang berhaji, kita doakan semoga sehat-sehat semuanya, ya dimudahkan dalam ibadah hajinya, kemudian mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Kemudian Allah selamatkan hingga pulang kembali ke tanah air. Kemudian ya, kita kembali ke laptop, kita kembali ke judul. Nah, judulnya itu adalah tradisi kita meminta doa kepada orang yang baru pulang haji. Itu sudah menjadi tradisi ya, minta doa, bukan minta oleh orang. Itu nggak apa-apa, bonus ya nggak halal nggak apa-apa, halal berikan. Kalau dikasih ya terima, nggak ya jangan rumah. Ya terima kasih ya. Tapi ibu masih mending kalau ada korma jam-jam
Kalau bapak-bapak mintanya yang lain. Ya, beci, mending pinjam mendapat hajar jahanam. Oh, gitu. Enggak apa-apa kan tujuannya baik, membahagiakan istri ya. Enggak apa-apa, kalau ada ya diterima, kalau enggak ya maaf ya. Jangan ngedum kemudian di dalam kitab Hasiatul Jamal disebutkan bahwa wa yundabu lil haji ad-du'a'u li ghairihi, dan disunahkan bagi yang berhaji atau yang pulang dari ibadah haji untuk mendoakan kepada orang lain. Doain apa? Doain bil maghfirah. Jadi doain dengan memohon ampunan. Kan kita bagi ibadah haji ingat simpulan, doain simpulan. Wa in lam yas'alu, sekalipun simpulan itu enggak minta didoain, karena itu kesunahannya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang sudah berangkat haji juga pasti pengen lagi berangkat haji ya. Mudah-mudahan bisa berangkat haji lagi. Kemudian wali ghairihi soaluhu ad-du'a biha, dan bagi orang lain yang mengetahui keberangkatan saudaranya, sahabatnya, keluarganya berangkat haji, jangan lupa minta doakan juga ya. Doanya mohon ampunan. Kadang juga kita minta doain mudah-mudahan bisa menyusul, yang enggak apa-apa ya, karena doa itu baik, mudah-mudahan diijabah ya. Kayak tadi pagi saya langsung minta doain, takut kalau apa yang saya kasih materi hari ini takutnya keburu makan itu amat besar laknat Allah, antakulu malataf'alun, kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Ingat saya minta doa sama Pak KB Ibu Al-Falah, itu sahabat saya kebetulan mengantar jemaah, langsung saya minta doa. Alhamdulillah beliau langsung balas WA ya. Zaman dulu keset ya, nah minta doa aja, yang minta doa di WA gitu. Beliau langsung balas, langsung didoain, dan itu kesunahannya. Dan bagi orang yang pulang haji juga itu sunnah mendoakan orang lain dengan mohon doa ampunan. Hadisnya bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqita al-hajja fasallim alaihi wa safihhu." Kalau engkau mendapati kerabatmu, sahabatmu, keluargamu itu dan beribadah haji atau pulang daripada ibadah haji, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam atasnya. Kemudian wasafihu, dan berjabat tanganlah. Kita diperintahkan untuk berkunjung ke rumahnya, mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Wa murhu ayyad'u laka fa innahu maghfurun, dan mintalah ya, orang yang baru pulang haji itu untuk mendoakanmu, karena orang yang pulang haji, orang yang beribadah haji itu diampuni dosa-dosanya. Semua para sahabat sepakat dengan kesahihan hadis ini, para ulama juga ya. Hanya perbedaan itu tentang waktu kedatangan seseorang yang pulang hajinya. Tentang waktu ini ada 3 perbedaan pendapat. Pertama, Syekh Imam Allama
Al-Munawi mengatakan bahwa mu'aqqadun, ya, mu'aqqadun bima qabla dukhul fa inda khalafat. Jadi anjuran untuk meminta doa kepada orang yang pulang haji itu sebatas waktu sebelum ia masuk ke dalam rumah. Itu pendapat yang pertama, Imam Al-Allamah Al-Munawi. Beliau mengatakan sebelum masuk berarti masih berlaku anjuran baginda Rasulullah. Tapi kalau sudah masuk rumah nggak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, wa qala ba'duhum annahu yamtaddu arba'ina yawman. Rentang waktu itu terbentang antara dari kepulangan ibadah haji sampai ke rumahnya itu terbentang waktu 40 hari. Lumayan lama, jauh lebih lama dari pendapat yang pertama, 40 hari. Yang penting waktunya 40 hari, mau dia sudah beraktivitas kerja atau aktivitas yang lain, mau sudah keluar rumah dan lain sebagainya, itu masih berlaku anjuran bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta doa. Nah, pendapat yang ketiga lebih lama lagi waktunya. Pendapat yang ketiga ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam Al-Ghazali. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna dzalika yamtaddu baqiyatal hajjati wal muharrami wa safari wa 20 yawman min Rabiul Awwal. Jadi dari sahabat Umar itu waktunya lebih panjang lagi, dimulai dari sisa waktu daripada bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, kemudian wa 20 min Rabiul Awwal, 20 Rabiul Awwal, berarti hampir 4 bulan. Ya, 4 bulan, waktunya lebih panjang. Ini pendapat dari sahabat Umar, dan pendapat ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita mau pilih mana aja silakan. Dan ini ulama-ulama yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam keilmuannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah. Sama-sama kita mendengarkan ceramah agama yang begitu panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk guru kita dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbi. Maka pengajian kita tutup dengan doa. Doa ini yang akan mungkin Ibu Ustazah siap padanya, persilakan.